إن الحمد لله الذي سهل للعبادة طريق العبادة في يوم القيامة. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم العظيم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat undang Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada Jumat yang berbahagia ini, pada hari yang mulia, pada kesempatan yang mulia, di depan mimbar yang mulia, bulan yang mulia, Allah kembali memberikan kita umur yang panjang dan umur yang berkah, nikmat, kesempatan dan kesehatan. Sehingga dengan adanya Allah memberikan itu semua kepada kita, Allah tidak meminta tuntutan balik kepada kita. Allah tidak meminta apa yang selama ini kita kumpulkan selama di dunia. Allah tidak meminta apa yang kita banggakan pada hari ini. Namun Allah hanya menuntut kita agar selalu menjadi hamba yang selalu bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prinsipnya hanya orang-orang yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan orang-orang yang tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pasti akan datang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Simpel tetapi besar dampaknya kalau seandainya kita tidak melaksanakan berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan dengan lisan kita alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kembali kita kerjakan di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Nyatakan bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tak akan pernah lepas sedetik pun tanpa kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Selawat mengirimkan salam sama-sama kita hadiahkan buat seorang arwah Jinjun Alam, akhirul anbiya, Imam Rasul akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Beliau lagi kasih Allah, Sayyidina wa Maulana, penghulu besar, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita tak dapat lagi bertatap muka dengan beliau. Pada hari ini kita tak dapat lagi menyentuh tubuhnya. Pada hari ini kita tak dapat lagi berjabat tangan dengannya. Namun pada hari ini kita punya bukti dan kenyataannya. Kita cinta Rasulullah SAW. Kita bacakan dengan selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat singkat ini hendaknya di yaumil akhir kelak nanti kita diakui oleh Nabi SAW selaku umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin undang Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum hati melangkah lebih jauh, terlebih dahulu hati mengingatkan kepada diri, khotib sendiri dan kepada keluarga, khususnya kepada jamaah sekalian, mari sama-sama senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta sekaligus hendaknya kita harus meningkatkan 4 mutiara yang ada di dalam diri kita masing-masing. Apa 4 mutiara yang ada di dalam diri kita masing-masing? Yang pertama, al-aqlu, akal, kata Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, ad-din, agama kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-haya, timbulkan rasa malu di dalam hidup bila seandainya kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitunya mencari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 4 mutiara yang harus kita tingkatkan hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Karena bekal yang paling baik kata Allah Subhanahu wa taala berbekal dengan sebaik takwa. Maka kumpulkan bekal itu dengan sebaik-baiknya. Insyaallah Allah pasti akan membalas semua proses yang kita laksanakan selama hidup di dunia ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah meninggalkan nasihat, pernah menyampaikan wejangan, pernah menyampaikan nasihatnya. 3 nasihat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Apa yang 3 yang disampaikan oleh beliau tersebut? Yang pertama kata Sayyidina Ali, kun 'indallahi khairullah, kata Sayyidina Ali. Jadilah kamu manusia yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita beramal dengan amalan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersosialisasi dengan sesama manusia, sosialisasi yang paling terbaik kepada sesama manusia. Jangan menanggung apabila kalau seandainya satu pekerjaan kita pekerjakan. Kerjakan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Yang paling terbaik kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam potret kehidupan kita sehari-hari, puncak penghambaan kita yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala terletak di dalam salat 5 waktu yang kita tunaikan. Ada orang yang membayar zakat dan menunaikan zakat. Selesai bayar zakat ataupun sedang membayar zakat, bisa tersenyum dan ketawa selesai mengucapkan niatnya. Ada orang yang menunaikan puasanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan hati yang riang, bisa dengan wajah yang tersenyum, bisa dengan bercanda dengan sesama kawannya. Tetapi mulai terbentangnya dunia ini, tidak ada orang yang melaksanakan sholat di dalam keadaan tertawa. Apalagi setelah selesai sholat, tidak ada yang namanya tertawa dan senyum kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang menunaikan sholat kewajibannya ataupun selesai melaksanakan sholat, maka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sholat adalah puncak penghambaan tertinggi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut ayat 29. Di situ dijelaskan bahwa sholat ini dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya Allah yang mengatakan, selama ini saat ada orang yang sholat rajin ke masjidnya, rajin jamaahnya, namun di situ juga jalan maksiatnya, namun di situ juga jalan mengibahnya, namun di situ juga jalan memakan haramnya. Berarti yang menjadi pertanyaan besarnya, kalau seandainya sholat sudah terlaksanakan, berarti bisa jadi ada yang salah di dalam ibadah kita. Bisa jadi tata cara pelaksanaan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi niat kita yang tidak lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi berawal dari wudhu yang tidak sempurna kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Memang kesempurnaan itu tak akan pernah didapatkan oleh manusia untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sempurnanya ibadah adalah satu hamba Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita hanya berusaha untuk usul. Pada hari ini kita hanya berusaha untuk melaksanakan proses kita. Namun yang menentukan terima dan tak terimanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita puas dengan ilmu kita. Maka jangan pernah kita puas dengan ibadah kita. Maka jangan pernah kita puas dengan amalan kita. Laksanakan amalan yang paling terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada majelis ta'lim, datang dan kunjungi, dengarkan, duduk. Ada majelis zikir, pergi ke sana. Ada kajian-kajian ilmu, tuntut ilmu di situ. Kalau seandainya selama ini ada yang berprasangka, yang tidak mau lagi datang untuk kajian-kajian ilmu,
yang tidak mau datang lagi mengunjungi majelis taklim, berarti mereka sudah menganggap ibadah mereka sempurna. Kalau seandainya mereka menganggap ibadah mereka sempurna, disitulah ditimbulnya nanti yang namanya sifat kesombongan. Maka barangkali kita tidak akan pernah puas. Jadilah hamba yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang selalu harus ingin belajar dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita malu untuk belajar dengan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ini yang pertama yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kun 'indallahi khairullah. Kemudian yang kedua, kun 'indan nasi sarrun nas. Jadilah kamu manusia yang rendah di hadapan diri kamu sendiri. Artinya apa? Bukan berarti kita merendahkan dan menghinakan diri kita di depan orang banyak. Bukan berarti kita menganggap diri kita ini adalah hina dan hina. Tetapi dalam artian yang sesungguhnya, agar tidak timbul yang namanya sifat kesombongan. Kita menganggap kita ini tidak ada apa-apanya. Kita menganggap kita ini hanyalah insan yang dhaif dan insan yang lemah. Yang punya segala kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Satu, tidak ada dua. Maka disitulah pernah dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Auf, kalau seandainya engkau berjumpa dengan orang yang mudah dari engkau, maka pandai-pandailah kamu mengatakan, dia paling baik dari saya, lebih mudah dari saya, bisa jadi dosanya lebih sedikit daripada saya. Dan kalau seandainya engkau berjumpa dengan orang yang lebih tua dari engkau, maka pandai-pandailah kamu mengatakan, dia lebih tua dari saya, tentunya lebih terbaik daripada saya. Kenapa demikian? Karena amal ibadahnya lebih banyak daripada saya. Dan kalau seandainya kita berjumpa dan bertemu dengan orang yang pelaku maksiat, selalu berbuat dosa, selalu mencari murka Allah Subhanahu wa taala, maka pandai-pandailah mengatakan pada waktu itu, hari ini beliau berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi satu hari ke depan, satu bulan ke depan, satu tahun ke depan, beliau bertobat mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membersihkan dosanya, membersihkan dirinya, kemudian bisa jadi amalannya jauh lebih bagus daripada saya. Inilah yang dimaksudkan dengan kun 'indan nasi sarrun nas. Rendahkan dirimu di hadapan diri kamu sendiri. Bukan berarti kita menganggap diri kita ini hina dan kotor, tetapi dalam artian agar tidak timbul yang namanya sifat kesombongan. Karena sombong itu di dalam Al-Quran dijelaskan, yang punya, yang memakai sifat sombong itu adalah yang pertama Fir'aun dan Qarun, kemudian setan la'anatillah. Kalau seandainya ada pelakunya pada hari ini, maka mereka yang meneruskan perjuangan setan la'anatillah. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ataupun yang terakhir, nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitunya kun 'indan nasi rajulun minan nas. Jadilah kamu manusia yang biasa-biasa saja di hadapan manusia yang lain. Hari ini timbulnya pertengkaran, hari ini timbulnya pertikaian, berkelahi antara keluarga ini dengan keluarga yang lainnya, berpecah belahan antara kelompok ini dengan kelompok yang lainnya. Satu organisasi pun bahkan sekalipun bisa diadu-adu domba, kemudian sampai tidak bertegur sapaan. Dari mana simbol dan sebab akibatnya ini? Adalah dari kita sendiri. Karena kita selalu memandang ke atas, tidak pernah kita menundukkan kepala kita ini. Tidak pernah kita menganggap bahwa diri kita ini adalah manusia yang tidak punya apa-apa dulunya, kemudian nantinya akan kembali kepada Allah, pulang kepada Allah dengan tanpa apa-apa. Namun pada prinsipnya yang dapat menolong dan membantu kita di akhir kelak nanti adalah hanya amalan kita. Maka bekal yang paling baik itu adalah takwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyuruh kita menghambakan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep inilah yang semestinya kita pegang dan kita istiqomahkan di dalam berkehidupan. Malu kita, al-haya'u, bila seandainya kita tidak melaksanakan sholat berjamaah ke masjid,
Malu kita bila seandainya anak perempuan kita sanggup memakai pakaian yang pendek, berkeliaran di luar sana, lari sana dan sini. Malu kita bila seandainya nama baik kita tercoreng karena perangai anak-anak kita. Malu kita bila seandainya dosa itu selalu berkepundak di bau kita masing-masing selaku seorang pemimpin. Bukankah setiap seorang pemimpin itu nantinya akan diminta pertanggungjawaban? Anak adalah amanah, harta adalah titipan. Semua yang ada di dunia ini bentuknya perkara yang berhubung dengan dunia tidak akan bisa kita bawa ke dalam kuburan. Kita tinggalkan sampai di dunia ini, karena dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini adalah tempat kita meninggal. Tidak selamanya dunia ini kita pakai. Maka pada hari ini tanamkan di dalam hati untuk diri kita, untuk keluarga kita. Dan kalau seandainya bisa kita memberikan manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain, maka itulah yang terbaik. Sabarkan pondasi-pondasi dakwah kepada siapapun. Barangkali kita bisa menegur di saat adanya kemungkaran, di saat adanya yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tegur dengan lisan kita. Di saat adanya yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tegur langsung, jangan menunda-nunda. Sama artinya dengan perbuatan baik. Kalau seandainya hari ini terucap dan terniat di dalam hati ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan dan segerakan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda. Oh, saya tunggu kaya lagi, tunggu rezeki ada, tunggu kehidupan berlebih, barulah saya nanti ke tanah suci. Tidak. Siapa yang bisa menjamin kita hidup untuk besok harinya? Hari ini kita terucap dari lidah kita. Niat yang seperti itu bisa jadi besok paginya telah diumumkan di masjid keberpulangan kita ke rahmatullah. Tidak ada yang bisa menjamin. Kalau seandainya sudah berniat di dalam hati ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, semua kita ini punya dosa dan punya salah. Ada kita yang tidak punya dosa dan tidak punya salah, maka wajib hukumnya kita menghadapkan diri, maka wajib hukumnya kita mendirikan malam, maka wajib hukumnya kita menghambakan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap ibadah kita ini cukup. Haruslah dengan ibadah, haruslah dengan perbaikan amalan kita, karena itulah nantinya yang menjamin kita jaminan 100% akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang selama ini tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kehidupannya tetap dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya ada, kehidupannya layak, kemudian anggota keluarganya cukup, kemudian kesenangan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Allah menguji. Itu artinya Allah menurunkan ujian kepada kita. Sampai di mana kekuatan kita dengan kekuatan diri kita sendiri? Jangankan itu, orang yang menghadap saja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sholat lima waktunya selalu ditunaikan, ibadah sunnah yang lainnya selalu ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun datang juga ujian. Apalagi orang tidak pernah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu kita dengan kekuatan kita sendiri. Kekuatan ini adalah Allah semata yang punya, bukan kita yang punya. Maka pada hari ini kembalikan diri kita kepada nasihat yang tiga tadi, yang menjadi pertanyaannya, di bagian manakah kita pada hari ini? Yang pertama, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Kun 'indallahi khairullah." Jadilah kamu yang manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, "Kun 'indan nasi sarrun nas." Jadilah kamu manusia yang rendah untuk diri kamu sendiri. Kemudian yang ketiga, "Kun 'indan nasi rajulun minan nas." Jadilah kamu manusia yang biasa-biasa saja di hadapan manusia yang lainnya. Sidang jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita telah perjuangkan selama ini, titik keringat kita, ibadah kita, perjuangan kita, harta kita, ide kita, kemudian fisik ataupun mental yang kita telah perjuangkan di jalan agama Allah ini hendaknya selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun.